Saudara-saudara, mari kita naikkan doa syafaat bersama-sama pada pagi hari ini. Bapa di surga, kami datang kepadamu, memuliakan Engkau, memuji Engkau. Karena Engkaulah Allah yang maha kuasa, hadir di mana-mana, maha tahu. Kami bersyukur karena kami masih dapat bersama-sama untuk beribadah pada pagi hari ini. Terima kasih untuk kekuatan dan kesehatan yang Kau berikan kepada kami sepanjang 1 minggu yang lalu. Bapa di surga, ampuni kami dari segala sesuatu kesalahan kami, baik itu dalam pikiran, tindakan, perkataan, dan sebagainya. Tuhan, ampuni kami, kuduskan kami. Pada saat ini Tuhan, kami datang kepadamu, memohon kepada Engkau, khususnya dalam situasi masa sekarang ini. Ancaman virus COVID-19 masih lagi membuat semua orang khawatir. Itulah sebabnya kami berdoa untuk kerajaan dan semua mereka yang terlibat di dalam menangani, menghentikan penularan ini, membasmikan virus ini. Tuhan, di dalam nama Yesus, berkatilah mereka, berhikmat kepada mereka. Kami juga berdoa untuk semua orang supaya bekerja sama untuk sama-sama menghentikan penularan virus ini. Kiranya Tuhan, suatu waktu masalah ini dapat diselesaikan. Mereka yang sedang dalam karantina sekarang, Tuhan, Engkau lindungi. Yang sedang dirawat, Tuhan, berilah mereka kesembuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Yang khawatir oleh karena masalah ini, Tuhan, Engkau juga memberi penghiburan kepada mereka. Terima kasih Bapak karena kebaikan. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja SIB Bandaraya. Kami berdoa pertama-tama untuk semua jemaat Tuhan, dimanapun mereka berada dan kami berada. Dan secara khusus yang ikut semua ibadah hari ini Tuhan, kiranya Engkau memberkati. Kami merasakan kehadiran Tuhan yang luar biasa melalui ibadah online ini. Terima kasih Tuhan, berkati semua mereka yang terlibat di dalam menjayakan ibadah ini. Kami juga tidak lupa berdoa untuk pelayanan kami di Pulau Banggi Tuhan. Pastor Jairin dan semua anggota jemaat di sana, Engkau berkati, Engkau sertai. Kiranya terjadi suatu kekuatan rohani, kebangunan rohani terjadi di antara mereka. Dan biarlah nama Tuhan ditinggikan, nama Engkau dimuliakan di tempat itu. Dan secara khusus juga keluarga besar Pastor Jairin Tuhan, yang baru-baru ini mengalami musibah, rumah mereka terbakar. Kami berdoa Tuhan, Engkau memberikan penghiburan kepada mereka dan sekaligus memberikan pertolongan, membuka jalan bagi pertolongan untuk mereka dapat menyelesaikan pembinaan rumah mereka kembali. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk jemaat SIB Bandaraya yang sakit, Tuhan sembuhkan mereka. Kalau yang khawatir, beri mereka penghiburan. Dan yang sedang mencari pekerjaan Tuhan, kiranya Engkau membuka jalan bagi mereka menemukan pekerjaan yang baik. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Bangga kami berdoa untuk ekonomi, kestabilan ekonomi seluruh anggota jemaat Tuhan. Terima kasih Bapak, terpujilah Engkau. Kami juga berdoa untuk kerajaan Malaysia Tuhan. Pemimpin-pemimpin kerajaan Tuhan, Engkau beri mereka hikmat. Dan biarlah mereka selalu tahu bahwa Engkau ada di atas mereka. Dan mereka merendahkan diri dan benar-benar memperjuangkan kesejahteraan rakyat. Yang berdoa supaya mereka ada hikmat untuk menstabilkan ekonomi kembali. Dan semua rakyat akan merasa sejahtera di dalam negara ini. Kami berdoa Tuhan untuk gereja-gereja, kesatuan gereja-gereja seluruhnya di Malaysia, di seluruh dunia. Yang mereka bersatu Tuhan. Dan biarlah Injil dapat diberitakan. Usaha-usaha untuk menjangkau jiwa di mana-mana saja. Tuhan, Engkau menyertai usaha itu. Kami berdoa Tuhan supaya setiap orang yang mendengar kabar baik dari Engkau melalui internet atau melalui apa saja, Tuhan, Engkau sendirilah yang menggunakan firman ini sehingga mereka dapat dirubah, hidup mereka berubah. Terima kasih Tuhan. Dan akhirnya mereka mengakui Yesus adalah Tuhan dan penyelamat mereka. Kami berdoa Tuhan untuk semua orang yang sekarang ini mengalami penderitaan oleh karena disebabkan oleh apa saja.
Tuhan berilah mereka pertolongan. Tidak kira apa latar belakang mereka, bantulah mereka Tuhan, terpujilah Engkau. Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah mendengar doa kami. Dan biarlah ibadah hari ini sekali lagi kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Semua hamba-hamba yang terlibat Tuhan dalam ibadah ini Engkau sertai. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, semua yang percaya kita katakan amin. Shalom dan selamat pagi kepada jemaat yang dikasihi Tuhan. Apa kabar Anda semua? Saya percaya kita semua berada dalam keadaan yang baik-baik. Karena kita mempunyai Tuhan yang setia menjaga dan melindungi kita. Mari kita sama-sama katakan, terima kasih Tuhan karena Engkau sungguh baik. Amin. Haleluya. Minggu ini merupakan minggu yang ke-9 kita berada di dalam penguatkuasaan perintah kawalan pergerakan. Pastikan kita terus patuhi SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan untuk melindungi kita daripada jangkitan COVID-19. Jemaat sekalian, sebelum kita teruskan ibadah online kita pada hari ini, mari kita berdiri bersama-sama untuk melafazkan pengakuan iman rasuli. Semuanya siap sedia? Kita mulakan. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom semua jemaat Tuhan. Kita bersyukur karena pada pagi hari ini kita dapat beribadah online bersama-sama. Dan meskipun PKP ini dilanjutkan, kita harus terus bersyukur dan percaya bahwa Tuhanlah yang bekerja dan bertakhta di atas semua ini. Mari saja kita semua untuk memuji dan menyembah Tuhan, masuk ke hadirat Dia. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Mengalah kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji setia ada padamu.
hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Berlindung, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Namun diberikan Tuhan. Haleluya. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Yang terakhir sama-sama kita katakan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Semuanya Tuhan, tidak ada janji yang seperti ada padamu. Haleluya, haleluya. Mari semua jemaat Tuhan, kita mau terus memuji Tuhan, kita mau terus tinggikan nama Dia, kita mau berikan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Ku beri yang terbaik. Mari kita sama-sama menari untuk Tuhan. Kita mau berikan yang terbaik, amin. Haleluya. Aku temukan kasih yang sejati tiada pernah berubah, hanya di dalam-Mu, Yesus Tuhanku. Kasih yang telah Kau beri lebihi segala yang terbaik dalam-Mu, tak berkesudahan, kekal selamanya. Diriku bawa kepadamu, hidupku sebagai persembahan. Terimalah pujian dari hatiku, hanyalah untuk-Mu. Ku beri yang terbaik, hanyalah bagi-Mu, hanya untuk yang lebih mulia.
Tapi tiada pernah berubah, hanya di dalam-Mu, Yesus Tuhanku. Hidupku bawa kepadamu, hidupku sebagai persembahan. Terimalah pujian dari hatiku, hanyalah untuk-Mu. Beri yang terbaik hanyalah bagimu, hanya untuk-Mu yang termulia. Berkenan bagimu dan hidupku bersinar lagi kemuliaan dan keagungan Tuhan yang besar-Mu. Beri segalanya, beri yang terbaik. Haleluya. Haleluya. Saat ini Tuhan, kami mau terus berada di hadirat-Mu. Tuhan, terimalah hidup kami ini sebagai persembahan bukan berkenan. Ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang lalu, yang akan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tangan-Mu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Aku semua milikmu, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang berlalu, yang akan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencana-Mu, semua ku serahkan dalam tangan-Mu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Persembahkan hidupku kepadamu Tuhan,
Berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Shalom jemaat Tuhan. Sebelum kita memberi uang persembahan kita, mari kita berdoa. Ya Bapa yang mengasihi kami mengucap syukur atas izin-Mu. Kami ada kesempatan untuk memberikan persembahan untuk gereja-Mu. Kami berdoa kiranya persembahan kami akan bermanfaat bagi pertumbuhan gereja di tempat ini, maupun di tempat di mana Engkau tunjuk untuk kami layani. Ya Bapa, dalam keadaan perintah kawalan pergerakan bersyarat pada masa ini, sekalipun ada umat-Mu yang hidup dalam berkekurangan dari segi material, tetapi kami mahu tetap bersyukur atas anugerah nafas kehidupan yang kami nikmati sehingga hari ini. Kami berdoa kiranya Engkau memberkati kami yang memberi maupun yang tidak sempat memberi, agar kehidupan kami selalu dapat mengucap syukur. Kami juga berdoa kiranya Engkau memberi hikmat kepada mereka yang mengendalikan keuangan ini. Terima kasih Bapa, kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom dan selamat pagi, saudara dan saudari, sidang jemaat yang saya hormati sekalian. Puji Tuhan karena pada pagi hari ini kita masih dapat bersama-sama di dalam ibadah online. Puji Tuhan. Saudara, pada minggu ini adalah minggu di mana kita mengadakan perjamuan kudus. Jadi sila bersiap sedia. Kita akan mengadakan perjamuan kudus bersama-sama. Sebelum itu saudara-saudara, mari kita membaca firman Tuhan yang saya ambil dari 1 Korintus 11 ayat 23 sampai ayat yang ke-28. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia macam-macamkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Saudara dan saudari yang saya kasih dalam nama Tuhan, perjamuan kudus merupakan suatu aku janji kita di hadapan Tuhan untuk menjadi garam dan terang dunia, menyaksikan Kristus kepada semua orang tanpa batasan. Sama ada batasan waktu, bangsa dan bahasa. Saudara dan saudari, mari kita datang kepada Tuhan. Mungkin selama ini di tempat kita bekerja atau di tempat di mana kita berada, mari kita mengambil kesempatan dan peluang pada pagi hari ini untuk mendoakan mereka.
supaya di mana ada kesempatan, mari kita menjadi saksi kepada mereka. Kongsikan kebaikan Tuhan kepada mereka. Di saat di mana kita berhadapan dengan cabaran sekarang ini, masa inilah masa di mana kita mau menyatakan pengharapan, sukacita dan damai tanpa takut karena Tuhan bersama dengan kita. Dan itu akan menjadi kesaksian kepada mereka bahwa kita ada pengharapan. Pengharapan yang teguh di dalam Yesus Kristus. Saudara-saudara, mari kita bersatu di dalam perjamuan kudus pada pagi hari ini. Angkat roti yang ada di tangan saudara dan saudari. Bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, dia mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama. Angkat cawan. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sangat bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau memanggil kami sebagian daripada pelaksana rencana agung Tuhan, untuk memberitakan kabar baik di dalam Tuhan, dan sudah mengambil bahagian dalam perjamuan kudus pada pagi hari ini. Tuhan, kiranya Engkau mengurapi setiap anak-anak-Mu, Engkau pakai setiap kesaksian hidup anak-anak-Mu. Kami percaya Tuhan Yesus bahwa Roh Kudus akan bekerja melalui kehidupan kami, supaya setiap orang yang bersama dengan kami melihat kemuliaan Tuhan, kasih Tuhan, pengharapan di dalam Tuhan melalui hidup kami. Terima kasih Bapa, berikan kami keberanian untuk menyaksikan kebaikan Tuhan, berita baik kepada mereka yang belum mendengar kabar baik ini. Di dalam nama Tuhan Yesus yang hidup, terimalah berkat dan urapan Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah ada kekuatan, ada sukacita dan ada damai sejahtera yang melimpah ruah dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu. Karena perjamuan kudus ini kami terima dengan iman. Di dalam nama Tuhan Yesus yang hidup kami berdoa. Amin. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini, kita bersyukur kepada Tuhan karena ada seorang pribadi yang begitu setia di dalam pelayanan Tuhan dan telah menjalankan tugas dan tanggung jawab dia sebagai kaki tangan kerajaan, dan baru-baru ini ia telah mengakhiri pekerjaan dia dengan cemerlang. Nah, karena itu sebelum saya sampaikan firman Tuhan, saya persilakan penatua daring untuk mengungsikan pengalaman hidup dia selama dia bekerja. Dan saya percaya bahwa ada sesuatu yang kita dapat pelajari di dalam hidup dan pengalaman dia. Bermula dari pegawai rendah dan sampai mencapai pada satu jawatan yang cemerlang di Taman-Taman Sabah. Mari kita mendengar kesaksian dia. Dan mari kita, anak-anak muda, saya mengharapkan supaya kamu mendengar kesaksian, pengalaman dia. Dan saya percaya bahwa ini akan memberikan contoh dan tauladan kepada anak-anak muda, kesetiaan dan bagaimana dia mengandalkan Tuhan di dalam setiap tugas dan pekerjaan yang dia jalankan. Dengan segala hormatnya saya persilakan penatua daring. Salam damai atas permintaan Tuhan untuk saya memberi perkongsian tentang bagaimana saya dapat bertahan di dalam perkhidmatan saya selama 41 tahun. Tapi untuk memulakan perkongsian ini, saya mulakan dengan pendidikan awal saya.
berada di Sarke Lompasia, satu kampung yang terpencil jauh di sana. Dan waktu itu permulaan sekolah adalah waktu era konfrontasi Indonesia dan Malaysia. Hanya seorang guru dan dibantu oleh Ranger Melayu atau Tantra waktu itu. Yang paling mencabarnya adalah serba kekurangan, lepas itu tidak ada kemudahan. Belajar waktu malam menggunakan pelita daripada damar. Disusuli dengan menduduki peperiksaan Raja 6 karena pusat peperiksaan tidak ada di Lompasia dan di Meligan, hanya di Sarke Pantai Spitang. Kami perlu berjalan selama 5 hari sampai ke Melamam yang ada kereta, di mana melintasi hutan rimba, menyeberangi sungai, hujan, banyak hujan. Dan sesudah lepas peperiksaan Raja 6, saya menyambung sekolah di SMK Radumar Spitang. 2 tahun pertama di sana tinggal di pondok di tepi laut yang dibina daripada atap rumbia, dinding rumbia, dan lantai yaitu serpian kayu. Sebelum diterima masuk ke asrama. Dan sesudah di asrama barulah ada satu keselesaan untuk belajar. Dan sehingga menamat tingkatan 5 atau Form 5 waktu itu. Setelah itu dalam bulan Oktober sebelum peperiksaan MCE, ada kelanjutan kosong ke Lembaga Pemaham Teman Sabah. Dan 3 orang kami, rakan satu kelas, mohon. Dan selepas saja peperiksaan tingkatan 5, kami dipanggil temu juga pada akhir bulan November. Dan pada awal bulan Desember ada surat tawaran sampai sama saya. Hanya saya seorang yang terpilih. Dan disitulah saya memulakan kerjaya saya bermula pada 20 bulan Desember 1978 sebagai clerical assistant ataupun pembantu kerani rendah. Dengan ingat perkembangan ini, saya belum pernah, kata orang, rehat. Dia terus menerus, tidak ada menganggur. Sejak itu saya mulai, selepas mendapat keputusan peperiksaan MCE, saya mohon untuk dinaikkan kepada kerani. Tapi itu pun mengambil 1 tahun, selepas itu baru saya dinaikkan. Setelah saya terus bekerja sebagai kerani, begitu lama, pada bulan Jun tahun 1982, saya dipindah ke Taman Kinabalu. Walaupun pada saat itu sebenarnya saya mempunyai peluang untuk dinaikkan pangkat ke Ketua Kerani atau CC waktu itu. Tapi karena memberi laluan kepada orang yang lebih junior pada saya, dan saya ditukar ke Taman Kinabalu. Walaupun keadaan begitu, saya tidak pernah mengeluh. Karena bagi pendapat saya, itu hak dia. Selama 6 tahun 6 bulan saya bekerja tugas di Taman Kinabalu. Masih bergelaran kerani. Pada Januari 1989 saya ditukar balik ke Ibu Pejabat Kota Kinabalu. Juga sebagai kerani. Dan ditugas di beberapa bahagian atau unit. Karena permulaan saya dulu adalah sebagai kerani account. Lepas itu ke store, lepas itu ke perhubungan awam, pentadbiran dan pembangunan. Begitulah keadaannya. Dan saya juga tercabar untuk mau belajar, tapi tidaklah ada kemampuan. Saya dah cuba juga mengambil STPM 2 kali, tidak
mendapati sijil penuh. Dan ada juga memohon untuk masuk UiTM, tapi tidak habis. Tidak sampai satu semester saya berhenti karena ditukar ke Taman Kinabalu. Sebegitu lama bekerja, lepas itu ada tawaran untuk pegawai atau eksekutif yang tidak ada peluang masuk universiti, yaitu pengajian jarak jauh di Universiti Malaya. Dan saya mengambil dan mengikuti program itu bersama-sama rakan-rakan, banyak ramai dari ISIFI, dari ISAN Sabah. Setelah selesai, dan saya dinaikkan pangkat ke penolong pegawai tabir. Dan selepas berapa tahun di situ, dan saya juga mempunyai minat untuk terus belajar, dan saya meneruskan untuk pengajian jarak jauh di Universiti Putra Malaysia. Setelah selesai 3 tahun, saya dinaikkan pangkat ke grade 41. Sesudah itu tidak lama kemudian, 2 tahun, saya terlihat kepercayaan dan dinaik ke grade 48. Itu sesuatu yang luar biasa. Saya melangkaui grade lapisan ke-48. Saya sudah berada di tanggung jawab di grade 48 untuk seketika waktu hampir 6 tahun. Saya dipercayaan lagi untuk dinaikkan pangkat ke grade 52. Selama 2 tahun. Dan sebelum bersarah, saya telah dipercayakan lagi untuk dinaikkan ke grade 54, di mana saya bersarah pada 8 hari bulan Mei 2020. Apa yang menyebab saya bertahan selama 41 tahun satu perjalanan kerja yang tunggu lama? Dan semuanya itu bagi saya adalah oleh karena pertolongan Tuhan di dalam kehidupan saya. Saya menganggap bahwa pekerjaan yang diberi kepada saya itu adalah berkat Tuhan. Dan harus saya jaga, harus saya pelihara, supaya berkat itu tidak akan diambil balik oleh Tuhan daripada saya. Untuk menjaga semua ini, saya banyak belajar tentang bagaimana nasihat-nasihat di dalam firman Tuhan, terutama dalam Amsal, yang mendidik saya, yang memandu saya untuk lebih berkelakuan jujur dan benar di hadapan Tuhan. Karena dia berkat Tuhan, saya melakukan pekerjaan saya dengan begitu sungguh-sungguh dan mengaplikasikan firman Tuhan yang ada berbunyi, apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Itulah menjadi prinsip pegangan hidup saya. Apapun tugas yang diberi, baik berat, ringan, saya melakukannya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan untuk memeliharakan berkat Tuhan, saya membuat satu janji pada diri saya supaya jujur dan benar di hadapan Tuhan. Tidak akan mencemarkan hidup saya dengan minuman keras, baik rokok, baik perjudian, baik suapan, baik hal-hal yang lain. Itu adalah saya coba lakukan dalam kehidupan saya. Karena Amsal banyak membantu saya dalam menangani tugas-tugas saya yang berat. Karena Tuhanlah yang memberi hikmat. Tuhanlah yang memberikan berkat. Dan firman Tuhan dalam Amsal juga mendidik saya, siapa membenci suap, dia akan hidup. Begitu juga berlaku jujur di hadapan Tuhan. Karena dia jaga
Firman Tuhan berkata, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Dan memuliakan Tuhan dengan harta. Ini mengajar saya untuk melatih diri saya untuk memberi persepuluhan. Dari mula saya kerja dengan kerani rendah dengan gaji 200 lebih, sampai saya bersarah. Itulah cara saya untuk menjaga berkat Tuhan, supaya ini tidak akan diambil balik oleh Tuhan. Begitu dalam pelayanan kepada Tuhan, saya menggunakan apa sumber yang ada, banyak membantu mereka yang sangat memerlukan dalam pelayanan. Kalau saya tidak lupa, beberapa pelajar MTS Namaus waktu itu minta bantuan untuk menyelesaikan iuran pengajian mereka. Kalau tidak, mereka tidak dapat konvo. Dan bila saya dihubungi oleh pengatua waktu itu, saya kata, saya berjanji saya akan menanggung. Kalau kamu setuju, saya menulis surat. Saya ingat saya ada 2 pribadi yang terlalu, saya kira itu adalah pengorbanan yang terlalu kecil bagi saya. Dan satu darinya saya pikirkan adalah bagaimana saya menggunakan berkat Tuhan itu untuk melayani Tuhan. Dalam pelayanan tidak banyak sumbangan saya. Hanya kesukaan saya adalah untuk kemanapun saya pergi, saya akan mencari gereja. Itu yang pertama. Di dalam mengurus keuangan saya, perkara yang pertama saudara yang harus saya bayar adalah persepuluhan. Dan itulah praktik hidup saya. Dan itu yang saya kira yang membuat saya bertahan selama 41 tahun. Dan berkat Tuhan terus dicurahkan. Saya harap kesaksian saya ini dapat inspire anak-anak muda. Sebenarnya saya malu untuk mengkongsikannya. Tetapi saudaraku, dalam perjalanan itu, itulah yang saya dapat kongsikan. Karena kebaikan Tuhan itu bagi saya tidak dibatasi oleh apa keadaan kita, latar belakang kita. Tapi apabila kita berlaku benar di hadapan Tuhan, Tuhan akan menyertai kita, menolong kita, dan memberkati kita. Terima kasih untuk perhatian. Ya, Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Saudara dan saudari, pada minggu ini kita belajar satu tajuk firman Tuhan yang berjudul Beri yang Terbaik. Pada bulan Mei adalah satu bulan di mana kebanyakan masyarakat di negeri Sabah merayakan Hari Keamatan. Di dalam konteks Kristen, kita mengucap syukur atas segala berkat Tuhan yang Tuhan sudah anugerahkan, yang kita boleh nikmati sepanjang tahun yang lepas. Dan ini adalah satu hari di mana semua kita mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan. Pada bulan Mei ini kami ingin khususkan pembelajaran firman Tuhan berkaitan dengan pemberian. Saudara, kita sudah menerima yang terbaik di hadapan Tuhan. Dan pada minggu lepas, Penatua George dan juga Penatua Daring sudah kongsikan firman Tuhan yang berkaitan dengan tema yang kita pelajari pada minggu ini. Saudara dan saudari, mari kita melihat dan membaca firman Tuhan di dalam Injil Markus pasal 12, ayat 41 hingga 44. Demikian bunyi firman Tuhan. Persembahan seorang janda miskin. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka
dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Saudara dan saudari, seorang janda yang dikatakan di dalam pembacaan ini, janda yang miskin. Dan apa yang ada pada dia, dia persembahkan. Semuanya dipersembahkan kepada Tuhan. Sementara orang lain memberi dengan jumlah yang banyak. Lalu yang mengherankan apabila Tuhan Yesus berkata bahwa janda miskin itu telah memberi yang terbaik. Kenapa terbaik? Karena janda miskin ini dia memberi apa yang ada pada dia, kekurangan apa yang pada dia, dia beri kepada Tuhan. Sementara orang-orang kaya, mereka mempersembahkan satu persembahan dalam jumlah yang besar tetapi daripada kelebihan mereka. Saudara dan saudari, apa yang kita lihat di sini adalah bahwa Tuhan melihat sejauh mana keikhlasan dan sejauh mana pengorbanan di dalam soal memberi. Marilah kita memberi yang terbaik untuk Tuhan. Sejak di dalam perjanjian lama, bangsa Israel diperintahkan supaya memberi yang terbaik bagi Tuhan. Kalau kita perhatikan di dalam kitab Imamat, situ dijelaskan berbagai peraturan dalam ibadah persembahan dan penyembahan. Semua bentuk persembahan wajib memenuhi kriteria tertentu yang ditetapkan Tuhan. Dan bukan mereka buat sesuka hati mereka. Dan Tuhan menetapkan peraturan-peraturan, satu persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Dan ini yang ditetapkan oleh Tuhan bagi bangsa Israel sejak di dalam perjanjian lama. Tuhan membuat ketetapan saudara-saudara supaya mereka dapat memberi yang terbaik bagi Tuhan. Kenapa Tuhan menuntut persembahan dari kita? Dan yang terbaik pula, apakah Tuhan tidak punya apa-apa sehingga Dia meminta dari kita? Yang Tuhan minta bukan pula yang biasa-biasa, tetapi Dia menuntut satu pemberian yang terbaik pula. Apakah Tuhan tidak tahu bahwa kita ini rata-rata orang yang mempunyai pendapatan tidak seberapa? Ada orang yang orang kata kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Artinya kita semua dalam keadaan yang dalam kekurangan. Mungkin ada yang bertanya, kalau Tuhan itu Maha Kuasa, kenapa Dia tidak memberkati gereja sehingga tidak berkurangan supaya semua pelayanan berjalan dengan baik? Kenapa Tuhan tidak memberkati gereja seperti mana Dia memberkati 5 roti dan 2 ikan sehingga dapat mengenyangkan lebih 500 orang dan masih ada sisa 12 bakul? Kenapa Tuhan tidak memberkati gereja seperti ini pada masa sekarang ini? Saudara dan saudari, pertanyaan-pertanyaan ini biasanya dari mereka-mereka yang tidak mengenal Tuhan. Yang memiliki hati yang penuh dengan ketamakan. Saudara, kita memberi yang terbaik kepada Tuhan. Dan kita belajar memberi yang terbaik kepada Tuhan. Antara lain sebabnya adalah karena kita mengenal Tuhan. Kita mengenal Tuhan yang hidup. Kita mengenal Tuhan yang kita sembah. Rasul Paulus kata yang kuhendaki ialah mengenal Dia. Karena Rasul Paulus mengatakan yang kuhendaki ialah mengenal Dia. Karena daripada pengenalan Rasul Paulus lah, maka dia memberi dan mempersembahkan seluruh hidupnya yang terbaik. Dan itu sebabnya saudara-saudara yang saya kasih lemah Tuhan, kita memberi kepada Tuhan bukan karena kebiasaan, bukan karena desakan keperluan gereja, tapi kita memberi yang terbaik kepada Tuhan karena atas dasar karena kita mengenal Tuhan
yang mengasihi kita, yang telah melakukan yang terbaik dalam kehidupan kita. Nah, sejauh mana kita mengenal Tuhan, maka sebanyak itulah apa yang kita katakan memberi yang terbaik. Kalau kita belum mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka kita akan rasa terbeban. Kita tidak tahu bagaimana kita memberi yang terbaik bagi Tuhan. Tapi pengenalan akan Tuhan sangat menentukan sejauh mana kita betul-betul dapat melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Yang keduanya, kenapa kita dapat memberi yang terbaik kepada Tuhan? Karena kita menyadari bahwa apapun yang kita miliki adalah milik Tuhan. Dalam Rom pasal 11 ayat 36, pada Tuhan George sudah kongsikan pada minggu lepas, bahwa segala sesuatu itu dari Dia, untuk Dia dan kepada Dia. Saudara dan saudari, apa yang kita miliki ini adalah milik Tuhan, termasuk seluruh kehidupan kita. Kita hidup di bumi ini adalah milik Tuhan. Dan kalau Tuhan meminta sesuatu daripada kita, saudara-saudara, bukan bermakna bahwa Tuhan tidak memiliki apa-apa. Tapi justru karena Tuhan memiliki segala sesuatu dan Tuhan punyalah segala sesuatu ada di bumi ini, maka selayaknya lah Dia meminta apa yang Dia beri kepada kita. Dan kita menyadari bahwa apa yang kita miliki, hidup kita, keuangan kita, kesehatan kita, masa kita, tenaga kita, akal pikiran kita, apa saja yang ada pada kita semuanya adalah milik Tuhan. Sekaya macam mana kita sekalipun, sebesar mana kedudukan dan nama yang kita gapai, semuanya itu adalah dari Tuhan. Dan untuk apa kita tidak memberi yang terbaik kepada Dia yang mempunyai segala sesuatu dalam kehidupan kita? Yang ketiga, kenapa kita memberi yang terbaik? Karena tanda bahwa kita mengasihi dan menghormati Tuhan. Saya percaya bahwa kita semua biasa memberi hadiah. Kita baru-baru ini kita memberi hadiah kepada ibu-ibu sempena Hari Ibu. Dan anak-anak pasti saja membeli hadiah dan memberikan hadiah yang sangat istimewa untuk ibu-ibu. Saya percaya bahwa setiap kali kita memberi hadiah kepada seorang yang kita kasih dan hormati, pasti kita akan mencari hadiah yang bersesuaian, yang terbaik. Kita tidak pernah membeli hadiah diserahkan kepada seorang yang kita kasih dan hormati, suatu hadiah yang biasa-biasa. Tetapi kita memberi hadiah yang terbaik. Saudara dan saudari, kalau kita mengasihi dan menghormati Tuhan, saya percaya bahwa kita berusaha untuk memberi yang terbaik untuk Tuhan. Kita menyerahkan segala sesuatu di dalam kehidupan kita sebagai satu tanda bahwa kita mengasihi dan menghormati Tuhan. Mari kita selidiki diri kita masing-masing pada pagi hari ini. Sejauh mana kita mengasihi dan menghormati Tuhan. Dan sejauh mana nilai pemberian dan persembahan yang kita bagi kepada Tuhan. Bukan soal berapa jumlah uang yang kita beri, tapi sejauh mana keikhlasan, kebaikan, ketulusan, dan kebaikan hati kita, penyerahan kita yang sungguh-sungguh untuk memberi yang terbaik kepada Tuhan. Pemberian kita kepada Tuhan bukan hanya sekadar uang ringgit yang kita beri kepada Tuhan. Tapi kita siap untuk menyerahkan segala sesuatu yang kita miliki, yang kita sayangi. Kita sanggup untuk menyerahkan anak-anak kita untuk melayani sepenuh masa. Kita sanggup untuk mengorbankan masa, tenaga yang ada pada kita untuk Tuhan. Di dalam masa kita berdoa 24 jam, hanya 10 menit yang diminta dari kita. Apakah kita sanggup untuk memberikan kepada Tuhan yang terbaik? Untuk berdoa dalam tempo 10 menit untuk sungguh-sungguh berperkara dengan Tuhan. Ini adalah persembahan yang kita lakukan di hadapan Tuhan. Berapa lama masa yang kita gunakan untuk mendoakan anak-anak, untuk mendoakan jemaat, untuk mendoakan orang yang belum mengenal Tuhan. Ini juga adalah satu pemberian yang terbaik di hadapan Tuhan. Dan mari kita ambil setiap kesempatan dan peluang selagi kita masih hidup
ini adalah satu kesempatan yang baik untuk kita. Untuk melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Tentu sekali kita tidak dapat mencapai satu tahap yang kita sudah katakan, saya mencapai suatu tahap yang membanggakan Tuhan. Selagi kita hidup di bumi ini, saudara-saudara, kita belum mencapai pada satu standard di mana kita sudah dikatakan, tahni anakku, engkau sudah melakukan yang terbaik. Tapi mari kita lakukan sekuat tenaga yang ada pada kita, semampunya kita untuk kita lakukan yang terbaik bagi Tuhan. Tapi semua ini ditentukan sejauh mana kita mengasihi dan menghormati Tuhan. Yang keempat, kita memberi yang terbaik kepada Tuhan. Karena sebagai satu tanda ucapan syukur kita, karena kita mendapat pengampunan dari dosa-dosa kita. Dengan kata lain, kita terlepas daripada hukuman. Saudara, kalau kita menyadari bahwa pengorbanan Tuhan di atas kayu salib mengampuni dosa dan melepaskan kita daripada hukuman dosa. Dan kalau kita mengambil sejenak waktu untuk memikirkan dan menghayati pengorbanan Tuhan, apakah persembahan, pengorbanan, pemberian kita selama ini sudah cukup untuk mengganti pengorbanan Tuhan? Yang Dia telah menghapuskan dosa kita dan melepaskan kita daripada hukuman dosa. Pemberian kita yang seterusnya, yang terbaik di hadapan Tuhan. Kita memberi yang terbaik oleh karena semuanya ini adalah manifestasi daripada iman dan kepercayaan kita kepada Tuhan. Kita memberi yang terbaik karena kita punya keyakinan keiman bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Allah yang kita sembah adalah Allah yang tidak pernah tidak menunaikan janji. Lihat saudara-saudara, berapa ratus tahun orang Israel dalam perhambaan. Pada waktu mereka berseru-seru kepada Tuhan, lalu Tuhan ingat apa yang Dia janjikan kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Saudara, Allah tidak pernah lalai. Yang menyebabkan kita tidak tertolong dalam saat-saat tertentu oleh karena sesuatu yang telah memisahkan hubungan kita dengan Tuhan, itu dosa kita. Tapi pada waktu kita datang kepada Tuhan, pada waktu kita menyadari dan datang kepada Tuhan, Allah itu setia dan adil. Dia akan mengingati kembali apa yang Dia janjikan kepada semua kita. Dan Tuhan akan datang untuk menyatakan kasih, pertolongan, kekuatan kepada kita semua. Dan inilah yang membuat kita memberi, menyebabkan kita memberi yang terbaik. Karena kita meletakkan iman dan kepercayaan kita kepada Allah yang tidak pernah melalaikan apa yang Dia janjikan kepada kita semua. Saudara-saudara dan saudari yang saya kasih lemah Tuhan, mari kita memberi yang terbaik. Kalau kita beriman dan percaya kepada Tuhan yang tidak pernah melalaikan janjinya. Ia mengatakan bahwa aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Aku tidak membiarkan kamu seperti yatim piatu. Kamu ini adalah biji mataku. Dan apabila saya menyediakan tempat di surga, maka aku akan datang kembali dan akan membawa kamu bersama dengan aku, kata Tuhan. Semuanya ini adalah janji Tuhan yang perlu kita imani. Dan apa yang kita beri kepada Tuhan ada hubung kait dengan iman dan kepercayaan kita kepada Allah yang berdaulat. Yang seterusnya, kenapa kita memberi yang terbaik kepada Tuhan? Karena itu satu cara bagi kita untuk memuliakan Tuhan. Saudara-saudara, mari kita memberi, mari kita melakukan yang terbaik, baik di dalam pelayanan kita ataupun juga yang mampu dan sudah dipercayakan kepada kita. Mari kita lakukan ini dengan sungguh-sungguh, dengan penuh keikhlasan. Apabila kita memberi yang terbaik kepada Tuhan, maka dengan sendirinya kita memuliakan Tuhan. Apakah saudara sudah mau memuliakan Tuhan? Kalau Anda katakan pada pagi hari ini, saya mau memuliakan Tuhan, maka saya mencabar Anda, berilah yang terbaik untuk Tuhan pada pagi hari ini. Yang seterusnya, kenapa kita memberi yang terbaik? Karena nantinya juga kita akan diberkati. Satu hukum kerajaan surga adalah tabur dan tuai. Di dalam Galatia 6 ayat 7.
Apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Tuhan tidak mau berhutang dengan kita, saudara-saudaraku. Dia akan memberkati kita sesuai dengan pengorbanan kita, tentu sekali. Tapi kita tidak memberi persembahan dan persepuluhan atau memberi yang terbaik kepada Tuhan dengan tujuan untuk menyogok Allah dengan pengertian bahwa kalau saya memberi, maka Tuhan akan memberi yang terbaik lagi kepada saya. Apabila kita memberi kepada Tuhan, pemberian yang terbaik itu bukan satu suguhan untuk Tuhan supaya Tuhan terpaksa memberkati kita. Saudara-saudara, apabila kita memberi kepada Tuhan, itu karena lahir daripada hati yang mengasihi. Tetapi apabila kita memberi, pasti saja Tuhan akan memberkati kita. Dan berkat Tuhan yang Tuhan beri, saudara-saudara, bukan hanya sekadar berkisar dari soal harta benda. Tapi Tuhan memberkati kita dalam banyak perkara dalam kehidupan kita. Dan inilah yang Tuhan sudah janjikan. Janji Tuhan kepada setiap orang yang percaya kepada Dia. Saudara, apakah persembahan yang kita persembahkan kepada Tuhan pada pagi hari ini? Dalam Rom pasal 12 ayat 1 dan 2. Persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saudara-saudara, kita persembahkan apa yang ada pada kita. Tetapi persembahan yang mencapai standar yang terbaik, yang Tuhan katakan bahwa itu adalah ibadah yang sejati, adalah apabila kita mempersembahkan seluruh hidup kita sebagai persembahan yang hidup. Kenapa hidup? Karena kalau sudah mati tidak ada guna lagi. Selagi kita hidup, mari kita persembahkan hidup kita. Mari kita lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Yang kudus. Kita tidak memberi yang tidak baik di hadapan Tuhan. Mari kita memberi persembahan penuh dengan kekudusan, hati yang tulus ikhlas di hadapan Tuhan, yang berkenaan kepada Allah. Apa yang berkenaan kepada Allah di dalam kehidupan kita? Serahkan itu kepada Tuhan. Dalam Markus 12 ayat 30, Tuhan menuntut supaya kita mempersembahkan seluruh jiwa raga kita dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatan. Segenap hati. Seluruh kehidupan kita, kita serahkan kepada Dia. Seluruh jiwa raga kita, akal dan pengetahuan kita, kita persembahkan kepada Tuhan. Dan segenap kekuatan apa pada kita. Apa kekuatan-kekuatan pada kita? Masa, kawangan, tenaga yang ada pada kita. Mari kita persembahkan kepada Tuhan. Ini adalah kekuatan-kekuatan yang ada pada kita. Saudara-saudara, perhatikan baik-baik. Kita memberi yang terbaik kepada Tuhan, kita tidak akan berkekurangan. Kalau kita tidak memberi kepada Tuhan, kita tidak akan menjadi orang yang berkecukupan. Ambil ini sebagai satu perhatian, peringatan. Amsal pasal 39 hingga 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu, dengan hasil pertama. Sama juga dengan pemberian yang terbaik. Dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh. Sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Dalam Lukas 6:38, berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaan. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukur juga kepadamu. Saudara dan saudari, ini adalah janji Tuhan untuk kita semua. Sebelum saya akhiri khotbah, saya ingin menceritakan satu cerita.
Cerita ini adalah cerita seorang pekerja. Pekerja ini adalah ahli binaan yang cukup mahir. Dan waktu dia sudah mencapai usia tua, dia mau pensiun atau dia mau retire. Dan dia jumpa dengan majikan dan dia meluahkan hasrat dia untuk mau pensiun karena sudah sampai waktu dia untuk berhenti dan mau bersama-sama dengan keluarga. Pada waktu dia menyampaikan hasrat kepada majikan, majikan itu begitu sedih sekali karena dia bakal kehilangan seorang pekerja yang setia, jujur, berkemahiran, melakukan kerja-kerja dengan baik dan sempurna. Lalu majikan ini kata, saya akan pertimbangkan. Di dalam masa majikan mempertimbangkan, dia memikirkan apa yang terbaik yang dia boleh hadiahkan kepada pekerjanya yang baik itu. Keesokan hari, pekerja ini datang lagi kepada majikan dan bertanya apa keputusan. Dan akhirnya majikan itu katakan, saya tiada pilihan untuk tidak memberi kamu pensiun karena sudah cukup waktu untuk engkau rehat bersama dengan keluarga. Tapi satu permintaan saya yang terakhir, saya minta supaya kau siapkan satu buah rumah. Buatlah rumah dan lengkapi dengan segala perabot yang ada. Dan itulah permintaan saya yang terakhir sebelum kamu retire. Lalu pekerja itu dia dengar dengan penuh sedih. Sebenarnya dia mengharapkan supaya pada pagi hari itu majikan kata, oke, saya akan beri kau pensiun dan mulai hari ini kau sudah bebas. Tapi rupanya sebaliknya apa yang dia dengar, yang mengecewakan dia sebenarnya, membuat hati dia tidak begitu puas hati karena disuruh untuk buat rumah untuk yang terakhir. Pekerja ini balik dengan hati yang cukup sedih, tetapi tiada pilihan karena itu adalah satu persyaratan untuk dia retire. Lepas itu dia buatlah kerja yang dipercayakan. Karena dia tidak begitu gembira, lalu dia buat rumah itu tidak seperti yang sebelum-sebelum. Dia tidak peduli dengan kualiti bangunan dan dia buat secara terburu-buru. Dan dia lengkapkan rumah itu dengan perabot-perabot yang cukup murah dan tidak berkualiti. Siap saja rumah itu, lalu pekerja itu jumpa dengan majikan untuk melaporkan bahwa rumah yang dia percayakan untuk bina sudah siap. Lalu majikan itu katakan terima kasih. Nanti besok datang dan saya akan beri pengumuman. Lalu majikan itu membawa semua pekerja dan termasuklah kawan yang mau retire ini. Dan dia buat satu majelis perpisahan yang gilang gemilang. Majikan ini dia memberikan ucapan-ucapan yang cukup manis didengar, pujian-pujian, kata-kata yang sangat baik didengar, diberikan kepada semua pekerja, terutama sekali kepada kawan yang bakal retire. Selepas majikan ini memberikan ucapan dan penghargaan, majikan ini mengambil satu kotak yang telah dibelut dengan kertas yang cukup cantik. Dan dia memanggil pekerjanya yang bakal retire. Dan dia menyerahkan hadiah.
Dan majikan ini kata, "Saudaraku, engkau telah melakukan pekerjaan yang cukup baik selama ini. Selama saya mempertimbangkan apa pemberian yang terbaik untuk saya beri pada waktu retirement, maka saya berpikir bahwa patut engkau memiliki sebuah rumah. Di dalam kotak ini, selain hadiah-hadiah yang terbaik yang saya siapkan, di dalam kotak ini adalah dokumen-dokumen dan kunci rumah yang kau sudah bikin, yang kau sudah bina, yang terakhir." Saudara, apa perasaan saudara yang mau retire ini? Pada waktu dia menerima hadiah, dia gembira tetapi menyesal. Dia menyesal oleh karena rumah yang dia bina, dia tidak menyangka bahwa rumah itu bakal dihadiahkan kepada majikan, oleh majikan dia. Di dalam hati dia kata, kalau saya tahu bahwa rumah ini akan dihadiahkan kepada saya akan buat rumah ini dengan sebaik mungkin, dengan kualiti rumah yang terbaik, dan perabot-perabot yang termahal dan terbaik. Tetapi penyesalan yang begitu pun tidak dapat mengubah keadaan. Orang kata, nasi sudah menjadi bubur. Saudara dan saudari yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita beri yang terbaik kepada Tuhan. Sebab pada akhirnya, apa yang kita buat itu akan menjadi milik kita. Saya ingat satu ketika dulu waktu kita masih di gereja di bangunan lama, saya jumpa si Sukilim. Waktu itu dia masih sihat dan si Ariel waktu itu dia masih sekolah minggu. Dan si Sukilim adalah salah satu ibu yang saya tahu dia antara lain yang setia untuk memberikan persepuluhan. Pada waktu di mana dia menyisihkan persepuluhan dia, Ariel yang waktu itu masih kecil, dia tidak tahu apa-apa. Dan Ariel tanya dengan Sukilim, dia kata, "Nini, untuk apa ini?" Ibu Sukilim kata kepada Ariel, "Saya menyisihkan persepuluhan ini supaya kita beri kepada Tuhan, supaya Tuhan siapkan rumah kita di surga." Itu adalah jawaban Ibu Sukilim kepada Ariel. Tidak ada kata-kata seperti itu dalam Alkitab. Tetapi karena waktu itu Ariel masih kecil dan saya pikir itu sudah cukup untuk memberikan peringatan kepada Ariel bahwa apa yang kita beri kepada Tuhan itu adalah satu hal yang Tuhan akan kembalikan dengan berlipat kali ganda. Saudara-saudara, pada pagi hari mari kita renung kembali apa yang kita sudah beri kepada Tuhan. Dan kalau selama ini kita memberi kepada Tuhan hanya sekadar sebagai tuntutan agama dan hanya karena saya membantu gereja, dan itu merupakan satu konsep yang salah. Mulai pada hari ini, mari kita memberi. Katakan, "Tuhan, saya beri yang terbaik." Bukan hanya sekadar uang yang saya persembahkan, tapi seluruh tubuh jiwa raga saya persembahkan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur di hadapan-Mu Tuhan Yesus karena Engkau memberi yang terbaik dalam hidup kami. Apa yang kami beri dan pengorbanan mungkin yang sudah kami buat selama ini tidak sama sekali dapat memberikan bayangan bahwa itu dapat mengembalikan pemberian Tuhan yang begitu besar di dalam kehidupan kami. Dan sebesar mana sekalipun pemberian kami tidak dapat membayar kasih dan pengorbanan Tuhan yang begitu besar dalam hidup kami. Bapa di surga, kami tidak ada pilihan
untuk kami tidak dapat memberi dan tidak memberi yang terbaik. Kami mau memberi yang terbaik kepada Tuhan. Kami percaya bahwa bila kami memberi yang terbaik, maka Tuhan pasti memberkati kami. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus Kristus, karena Engkau mendengar doa kami. Di dalam nama Bapa dan Roh Kudus yang hidup kami berdoa. Amin. Terima kasih atas firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Pastor Rafael sebentar tadi. Saya yakin dan percaya kita semua telah diberkati. Sebelum kita menunda ibadah kita pada hari ini, mari kita lihat bersama-sama pengumuman-pengumuman bagi sepanjang minggu hadapan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Jangan lupa, stay home, stay safe. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebentar lagi kita akan menangguhkan ibadah kita. Mari kita bersama-sama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat, dan kiranya kasih karunia dari Allah Bapa di sorga, dan juga damai sejahtera dari Yesus Kristus menyertai kalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.